Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya ku puji, kepada Allah ku percaya. Aku tidak takut, kepada Allah ku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kepada Allah ku percaya. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selamanya.
bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Surat Yudas 24 dan 25. Baiklah, selamat sore semuanya. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Tes, apakah ada yang bisa mendengarkan suara saya? Selamat sore. Terima kasih. Kita akan segera memulaikan. Mohon maaf. Oke, kita akan segera memulaikan kegiatan kita pada saat ini. Tapi sebelum itu kita akan mulaikan dengan lagu pujian yang kita akan ikuti bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu dari salah satu lagu dari lagu Sion edisi lengkap dengan judul Kasih Surga yang Terindah. Saya coba share screen ya. Permisi. Oops. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor lagu Sion nomor 5 dari lagu Sion edisi lengkap. Sambil lagu kita akan putarkan. Hembuskanlah Rohmu Kudus dalam hati yang
Juru Selamat yang tulus di kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman, buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah. Teruskanlah umat-Mu, padamu kami berbakti. Oleh kemurahan-Mu, kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami telah tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami telah terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan webinar kita. Tentu kita sudah tahu apa pembahasan kita di saat ini. Jadi webinar kita sudah berlangsung beberapa minggu, dan ini adalah kali yang kesekian kita mengadakan seminar. Dan seperti biasa, jika saudara-saudara pada nantinya memiliki pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, boleh langsung menuliskan di kolom chat, ataupun di kolom komentar di Facebook, dan kami akan membacakan pertanyaan dan narasumber akan memberikan jawaban. Jika pertanyaan itu bersifat rahasia, boleh mengirimkan chat secara private ke kami di chat Zoom, sehingga kami pun akan membacakan dan tidak akan menyebutkan nama, sehingga semua pertanyaan yang bersifat rahasia itu akan tetap rahasia dan narasumber akan menjawab pula. Jadi saudara-saudara boleh mengikuti materi pada saat ini, dan jika memiliki pertanyaan nanti boleh juga bertanya secara langsung di ruang tanya jawab nantinya. Jadi jika saudara memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, nantinya boleh bertanya di ruang tanya jawab, baik di yang mengikuti lewat Facebook maupun lewat radio. Kami berikan kesempatan untuk bertanya pada nantinya jika ada waktu. Jadi boleh masuk di ruang Zoom. Saat ini kita akan segera memulaikan webinar kita, namun izinkan saya memperkenalkan pembicara kita. Pembicara kita bernama Suneta Joyce. Beliau adalah seorang dosen di salah satu fakultas psikolog Universitas Swasta di Jakarta.
Kemudian telah menikah dengan Rudolf Mordecai dan memiliki 2 orang anak laki-laki, usia 14 tahun dan 9 tahun, Abraham dan Jericho. Jadi anak yang pertama bernama Abraham, yang kedua bernama Jericho. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2020, sebagai keluarga telah mengikuti berbagai pelatihan, baik pelatihan penginjilan bersama CMC, pelatihan medical missionary bersama Healing Way Indonesia, dan juga Adventist Bethel Sanitarium dan Saeronam Sanitarium Korea. Tahun 2018 sampai saat ini keduanya menjadi konselor dan pengurus The Smile Center Ministry di Jakarta. Merupakan salah satu keluarga foundering Bread of Life Adventist Homeschooler Community di Jakarta, dan juga terdaftar sebagai salah satu anggota jemaat di Upper Room. Jadi saat ini beliau, kami biasa menyebut Kak Neta, akan membagikan materi tentang baby blues. Mungkin banyak orang yang mengikuti pada saat ini belum familiar dengan hal ini, namun mari kita ikuti bersama dan boleh mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Kak Neta, apakah sudah ready? Halo, selamat sore semuanya. Sore ya, kita jamnya sama ya dengan Jakarta ya. Iya, kita pakai jam Jakarta jam 3. Oh, oke. Cuma mungkin ada tamu dari Nado dan juga dari Papua Timur. Oke. Boleh menyalakan kamera, Kak Neta? Saya mohon maaf sebelumnya karena ini baru di-upgrade laptopnya, dan ternyata kameranya bermasalah. Jadi saya pakai 2 device. Saya kelihatan saya di Sunita jauh yang satunya lagi. Oh, tunggu, saya coba pin ya. Ya. Oke, kelihatan. Yes, oke. Oke, baiklah. Oke. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan kembali ke Kak Neta. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih David, terima kasih teman-teman semua. Senang sekali kita bisa kumpul-kumpul ya, walaupun kita semua jauh-jauhan. Tapi puji Tuhan dengan teknologi kita bisa dipertemukan lewat satu layar yang menghalangi kita untuk belajar bersama-sama ya. Jadi topik hari ini menarik tentang baby blues, dan ini mengingatkan nostalgia tentang beberapa belas tahun yang lalu, di mana saya rasa mengalaminya gitu ya, baby blues ya. Jadi yuk kita belajar sama-sama apa sih baby blues itu gitu ya. Saya akan share screen ya. Saya boleh share screen dengan akun yang Sunita Joyce yang ada Smile Center. Oh, bisa coba. Bisa Kak, saya sudah buat co-host. Belum boleh, masih disable. Oh, belum boleh. Bentar ya. Ya. Kebetulan saya pakai Sunita Joyce yang mana? Ada Smile Center. Oh, oke. Oke. Oke, apa sudah Bisa bisa? ya? Sudah bisa, oke. Oke. Ya. Oke, jadi langsung mau belajar nih tentang satu topik yang menarik ya, tentang baby blues. Is it normal gitu ya? Normal nggak sih baby blues ini gitu ya? Banyak ibu-ibu yang mungkin nggak familiar sama termnya baby blues, tapi saya yakin sedikit banyak juga mengalami yang namanya baby blues ini gitu ya. Cuman apa sih kok begini sih gitu, apa sih namanya gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar bahwa yang kita rasakan itu mami-mami yang baru melahirkan gitu ya, atau yang sudah melahirkan dulu-dulu dan merasakan beberapa hal yang seperti akan kita paparkan sama-sama, itu considered as baby blues ya, disebut sebagai baby blues gitu. Yuk kita lihat ya. Saya senang sekali selalu memulai dengan definisi gitu, supaya kita beranjak dari pemahaman yang sama sebelum kita bahas lebih dalam gitu tentang apa itu yang akan kita pelajari. Ya, oke. Nah, apa sih baby blues itu? Nah, ini definisi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, baik sumber dari artikel kesehatan maupun juga artikel psikologi gitu ya. Jadi baby blues itu apa sih? Baby blues itu adalah satu kondisi psikologis yang umumnya terjadi, tetapi secara sementara
yang biasanya terjadi segera setelah melahirkan atau postpartum ya. Segera setelah melahirkan ada satu kondisi psikologis dari seseorang di mana tiba-tiba gitu ya si ibu akan mengalami mood swings gitu ya. Mood swings. Apa sih mood swings? Mood swings itu adalah perubahan mood yang kadang-kadang feeling excited, feeling happy gitu ya, bahagia, tapi tiba-tiba bisa berubah jadi sedih gitu ya, tiba-tiba jadi sedih ya. Nah, sekarang lagi ramai nih tentang bipolar. Kita belajar ini bukan bipolar gitu ya, ini beda gitu ya. Jadi ada perasaan mood swings gitu ya. Kemudian kita juga lebih sensitif dan lebih sering untuk menangis, gampang nangis, gampang tersinggung gitu ya. Kalau suami salah-salah ngomong dikit gitu ya, kita akan lebih gampang tersinggung dan kita gampang menangis gitu ya. Terus biasanya kita juga jadi gampang emosi gitu, nggak sabaran gitu tipikalnya gitu, dan gampang terganggu sama hal-hal kecil yang biasanya dulu kita nggak merasa terganggu dengan hal itu, sekarang bersecara terganggu gitu. Restless gitu, lelah, gampang lelah, ada rasa cemas, ada rasa lonely, kesepian gitu, dan juga sedih gitu ya. Dan biasanya baby blues ini akan terjadi kurang lebih 1-2 minggu ya, walaupun ini adalah kisaran ya, karena kita percaya setiap orang unik, setiap orang berbeda-beda ya. Jadi ada yang 1-2 minggu, ada juga yang mungkin sampai 3 minggu gitu, ada yang cuma 3 hari atau 5 hari gitu ya, atau bahkan ada yang nggak mengalaminya gitu ya. Ini bukan secara khusus semua ibu harus mengalaminya, enggak ya. Jadi menurut penelitian sebenarnya 70-80% ya, 70-80% wanita yang melahirkan pernah mengalami sindrom ini. Jadi nggak semua gitu ya. Dan tadi kembali durasinya biasanya terjadi itu di hari ketiga sampai hari ke-10 atau hari ke-14 gitu ya, atau 3 minggu setelah melahirkan gitu ya. Nah, kurang lebih ini yang disebut dengan baby blues gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mulai recall atau enggak gitu. Jangan-jangan saya lagi baby blues nih, baru melahirkan 3 hari yang lalu misalkan ya, atau baru beberapa minggu yang lalu gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi kok saya misalkan ada yang sudah mengalami, kok saya sudah ngalamin ini sudah melahirkan sebulan yang lalu, tapi kok saya masih merasakan hal yang kayak tadi itu ya, jadi gampang nangis, gampang depresi gitu ya, gampang cemas, gampang marah gitu, terus kok kayaknya kondisi mental saya kok kayaknya nggak jelas gitu, kadang-kadang malah aduh gitu ya, nggak enak ngomongnya, tapi kok malah kadang-kadang saya ngerasa anak saya jadi beban. Harusnya kan nggak begini gitu. Ini anak saya gitu, anak yang saya idam-idamkan waktu saat hamil 9 bulan, saya banggakan, yang saya tunggu-tunggu kelahirannya. Tapi kok rasanya sekarang kok saya ngerasa beban gitu. Saya nggak menikmati kehadiran dia. Saya capek gitu. Bahkan sampai ada pikiran-pikiran yang begitu mengganggu, yang kadang-kadang bisa membuat kita berpikir secara ekstrim. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu ada satu berita di koran di mana ada seorang ibu yang baru melahirkan, yang kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidup anaknya dan dirinya sendiri. Kalau pernah dengar ya, itu kalau sudah sampai di titik kepikiran hal-hal itu, bahkan di beberapa kasus ada waham itu kayak ada suara-suara yang mengatakan bahwa kamu akan celaka, anak kamu akan berbahaya, anak kamu dalam bahaya dan lain sebagainya. Itu udah nggak lagi disebut dengan baby blues, tetapi bisa disebut dengan PPD, postpartum depression. Nah, kalau sampai sudah di titik ini perlu ditangani dengan lebih khusus ya. Jadi kalau sudah tadi ciri-cirinya ya 3-14 hari atau mungkin 3 minggu, kadang bahagia, kadang sedih, kadang-kadang menangis gitu. Tapi setelah melalui proses itu kemudian kita merasa membaik, kita kembali normal, pada saat kita sudah mulai adaptasi dengan kehadiran buah hati yang baru, dengan waktu-waktunya diam-diam baru dan kita biasa-biasa aja, itu baby blues. Tapi kalau itu masih terus berlanjut, kita malah makin parah, nah kemungkinan kita masuk ke dalam fase yang lebih tinggi, itu namanya postpartum depression, ya, di mana pikiran-pikiran kita menjadi lebih ekstrem. Nah, kalau yang sudah sampai di titik ini sudah benar-benar harus mencari professional help. Ya, kita harus cari professional help, harus dibantu, jangan dibiarkan gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas ini, kita akan bahas yang lebih
ringan. Kita akan membahas tentang baby blues gitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya, kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Dan tadi dibilang 70-80% ibu baru melahirkan akan mengalaminya. Artinya pertanyaan dari judul kita sudah terjawab. Is it normal? Yes, itu normal. Ya, baby blues normal. Ya, jadi don't worry gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya sih, tapi kenapa sih kok kita bisa punya seperti itu, kita punya perasaan seperti itu, kita punya mood yang seperti itu, kira-kira apa sih? Kita pengen tahu deh penyebabnya apa sih gitu ya. Nah, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa belum ada satu statement yang confirm bahwa ini akibatnya adalah ini gitu ya. Karena memang mental health akan sedikit berbeda dengan penyakit fisik ya. Mental health itu adalah kontribusi, banyak sekali kontribusinya. Tapi ada kemungkinan, ada possible causesnya, kemungkinan yang menyebabkan itu bisa terjadi apa aja gitu ya. Nah, ini salah satunya. Salah satunya adalah adanya perubahan hormon. Ya, kita tahu ya, kita wanita ini setiap bulan itu akan ada perubahan hormon di periode menstruasi gitu ya. Makanya perempuan-perempuan yang lagi menstruasi kadang-kadang moodnya juga keganggu ya. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya buat kita ibu-ibu gitu ya. Ada perubahan hormon. Nah, pada saat kita hamil, kuantiti hormon yang dibutuhkan untuk persiapan kita membawa makhluk baru di dalam tubuh kita, kemudian persiapan untuk melahirkan, itu juga itu akan dipersiapkan melalui kimiawi yang ada di tubuh kita akan di-adjust gitu ya. Hormon-hormon itu akan di-adjust ya. Secara khusus mungkin hormon estrogen dan progesteron ya. Ini yang akan banyak sekali dibutuhkan pada saat kita persiapan untuk melahirkan. Dan pada saat baby sudah keluar, maka secara drastis hormon ini akan berkurang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, perubahan hormon ini salah satu hal yang menyebabkan terjadinya masa fase adaptasi untuk kita kembali ke state normal lagi gitu ya. Dan pada saat perubahan hormon terjadi, inilah yang akan menyebabkan adanya satu efek di dalam emosional kita, feeling kita, pikiran kita dan lain sebagainya gitu ya. Jadi that's okay gitu ya. Ada perubahan hormon ini normal dan itu akan kita jalani untuk beberapa periode tertentu. Ya, jadi ini salah satu penyebabnya, kemungkinan penyebabnya perubahan hormon. Yang berikutnya apa? Berikutnya adalah kurang tidur dan kurang istirahat. Ya, saya percaya webinar ini dari KMC ini akan bahas banyak sekali tentang kesehatan. Dan kita tahu salah satunya adalah manfaat tidur dan dampaknya kalau kita kurang tidur gitu ya. Jadi dengan kurang tidur, bahkan di beberapa penelitian mengungkapkan orang-orang yang mental health-nya bisa lebih parah, itu salah satu pencetusnya adalah pada saat mereka nggak bisa tidur, mereka kurang tidur. Makanya biasanya orang-orang yang dengan gangguan pikiran gitu ya, dokter akan kasih dia kurang tidur, obat tidur. Karena obat tidur akan membantu teman-teman kita yang mengalami gangguan secara temporer di dalam pikirannya untuk bisa beristirahat lebih banyak, dan itu akan membantu percepatan kesembuhannya. Ya, kurang tidur atau istirahat. Ya pasti kurang tidur istirahat. Kalau saya ingat dulu, saya udah nggak bisa tidur dari mulai 7 bulan melahirkan, hamil. Ya, udah mulai sesak napas, kemudian kita udah susah tidur, mau belok kiri, mau belok kanan, mau golek-golek, itu udah susah. Jadi bayangkan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kita udah kurang tidur. Belum lagi di waktu-waktu di mana proses mau melahirkan nggak tidur biasanya. Orang setiap berapa menit perut kontraksi, sakit gitu ya. Jadi pasti kurang tidur banget. Setelah itu kita pikir pada saat kita pulang kita bisa beristirahat, nyatanya enggak ya. Apa yang terjadi? Kita akan dipaksa untuk mulai fokus sama breastfeeding, nyusuin. Ada ibu-ibu yang belum keluar ASI-nya, wah stres gitu ya. Kemudian belum lagi baby-nya masih adaptasi dengan kondisi rumah kita yang mungkin panas atau mungkin terlalu dingin gitu ya. Kitanya juga apalagi untuk anak pertama ya, ibu baru, boro-boro breastfeeding masih belajar, ganti popok aja masih belum ngerti gimana gitu ya. Wah, ini stresor yang membuat kita jadi makin stres gitu, makin banyak hal yang harus kita pikirkan dan kita harus tanganin. Sementara fisik kita masih begitu lelah gitu. Sebenarnya fisik kita lagi nggak sanggup untuk melakukan atau belajar hal baru karena kita masih capek banget. Tapi kita dipaksa karena situasi dan keadaan
Ya, jadi mulai lihat ya possible causesnya mixing gitu, pikiran kita, hormonnya juga lagi bekerja di dalam tubuh, secara fisik kasat mata kita lihat, aduh ini baby gimana gendongnya, cara gendong juga masih bingung seperti apa, nyusuin seperti apa gitu ya. Wah ini kompleks banget gitu ya situasi setelah melahirkan. Jadi salah satu adalah kurang tidur dan kurang istirahat, dan itu pasti kita pasti kurang tidur dan kita pasti kurang istirahat ya, dari proses hamil sampai kita melahirkan. Next, apalagi possible causesnya? Possible causesnya adalah kita punya appetite dan nutrition harus di-adjust ya. Kita dulu makan suka-suka misalkan ya. Setelah hamil tiba-tiba ibu bilang harus makan sayur hijau lebih banyak. Nggak cukup cuma 1 mangkok, makan yang banyak, disodorin. Yang mana mungkin kita nggak terlalu suka gitu dengan yang hijau-hijau. Apalagi disuruh makan semangkok besar. Saya ingat dulu waktu saya baru melahirkan, mama saya bikin daun katuk semangkok, di mana mangkok itu adalah yang kita pakai buat makan berempat. Dia bilang ini hanya untuk kamu harus habiskan. Aduh, itu juga stres gitu ya. Dan kemudian dengan kata-kata yang dibilang, kamu sayang anak kamu nggak? Makan itu, biar air susunya keluar. Aduh, kayaknya ya ampun, sedih amat sih ternyata jadi ibu itu ya, banyak sekali aturannya. Belum lagi bilang nggak boleh makan cabai ya, nggak boleh makan sambal. Nanti babynya diare gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kadang-kadang kita masih belum selera dengan makanan kita. Sementara kita nggak selera dengan menu makanan baru ibu setelah melahirkan, tapi tubuh kita membutuhkan nutrisi yang besar gitu. Dengan kita mulai breastfeeding gitu ya, mulai menyusui, tubuh kita butuh nutrisi yang banyak gitu. Dan kemudian kita juga masih lelah. Orang-orang yang lelah biasanya nggak nafsu makan gitu ya. Jadi wah ini memang kombinasi banget gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu kontributor kenapa baby blues biasanya akhirnya harus terjadi di ibu-ibu setelah melahirkan. Ya, gitu ya. Kemudian apalagi nih? Nah, oke. Nah, jadi kita kebayangkan ya, belum lagi nih ibu-ibu ya, rasa bersalah ya. Rasa bersalah pada saat baby nangis. Satu sisi kita mau bilang, aduh pengen tidur, tunggu dulu dong, mami capek banget gitu, mama capek banget. Tapi satu sisi ada rasa bersalah, ya ampun, ibu macam apa aku? Kok aku egois banget sih, nggak perhatian anak. Aduh, kompleks. Belum lagi nih suami-suami yang juga sibuk misalkan, atau mereka nggak paham. Dan kebanyakan memang suami-suami nggak paham. Mohon maaf ya, suami-suami kebanyakan nggak paham nih dengan kondisi ibu baru melahirkan. Seringkali pasangan kita tuh hanya lihat secara fisik, oh dia capek gitu ya. Tapi dia nggak tahu ada internal turmoil, ada satu angin topan gitu yang sedang juga terjadi di dalam hormonal kita, dalam pikiran kita yang nggak kelihatan gitu ya. Cuman kelihatannya kan ada mama udah manja banget gitu ya, misal kayak udah kamu kan ibu, bangun dong gitu ya, atau gitu ya. Mereka kurang memahami, bukan nggak sayang ya, bukan nggak sayang, tapi mereka banyak nggak memahami gitu kenapa kondisinya seperti itu. Memang selebay itukah gitu ya. Nah nyatanya hari ini ya bapak-bapak, suami-suami, yes, itu memang lebay, tapi lebaynya nyata gitu ya, memang benar-benar terjadi gitu ya. Dan dalam situasi yang kompleks seperti itu butuh sekali support system yang baik gitu ya, support system yang bisa membuat ibu lebih cepat melewati fase baby blues itu ya. Semakin dia ditinggalkan sendirian, maka semakin lamban dia akan recovery, akan kembali ke state normal gitu ya. Jadi baby blues, kalau boleh cerita sedikit, saya waktu itu suami saya saking dia excitednya punya baby baru waktu anak pertama ya, dia jadi sering kumpul-kumpul sama temennya untuk show off gitu dengan baby barunya gitu ya. Tapi akhirnya saya tinggal sendirian gitu, dan itu akhirnya membuat saya jadi sedih sekali sampai saat waktu itu. Nah ini boleh dicontoh nih ibu-ibu, kadang-kadang kalau kita ngomong mungkin bahasa kita, emosi kita lagi nggak stabil, pada saat kita sampaikan kepada mereka jadinya emosi gitu atau marah, merasa disalahkan gitu ya. Bagaimana kalau tulis? Waktu itu saya tulis di satu buku, saya jurnal, terus saya buka bukunya, saya taruh di meja di kamar kami. Jadi pada saat suami saya pulang dia bisa lihat, dia baca gitu ya, dan pada saat dia baca dia kemudian bisa memahami gitu ya perasaan hati kita gitu ya. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan sudah mulai mengerti kondisi baby blues ya, pasangan kita juga mengerti, orang tua kita juga mulai mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke solusi nih.
Oke, lalu how to help yourself gitu ya. Gimana caranya untuk bisa lebih strong dalam melalui fase baby blues ini. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yuk kita lihat ya apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama istirahat yang cukup ya. Saya ingat sekali mama saya selalu bilang, oke, pokoknya caranya adalah supaya kamu bisa cepat recovery pada saat baby bobo gitu ya, mau siang, mau setiap 2 jam sekali dia tidur, kamu ikut tidur. Jangan nggak ikutan tidur, karena itulah kesempatan kamu bisa istirahat, recovery gitu ya pada saat babymu tidur gitu ya. Jadi istirahat yang cukup ini penting banget karena kita butuh waktu beberapa lama untuk mengembalikan berbulan-bulan di mana yang kita kurang tidur ya. Jadi istirahat yang cukup ibu-ibu ya. Dan untuk istirahat yang cukup ini artinya kita kadang-kadang harus tutup mata dengan baju kotor yang banyak. Ya, kita harus pura-pura nggak ngelihat rumah yang kotor gitu ya. Istirahat yang cukup gitu ya, karena pada saat kita lebih fresh, kita lebih sehat, kita akan lebih bisa mengerjakan banyak hal dibandingkan kita nanggung nih. Kita masih capek tapi kita juga paksakan, kemudian akhirnya kita sedih, kemudian kita mengeluh, akhirnya kita marah, nah itu nanggung. Mendingan kita tunggu di sana, kita istirahat yang cukup. Apalagi hal yang berikutnya adalah sebisa mungkin tetap aktif secara fisik, tetap berolahraga. Penting banget gitu ya, kita tahu ya olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin gitu, ada dopamin yang muncul ya, dan kita butuh hormon bahagia itu lebih banyak di otak kita untuk membuat kita lebih balance dalam menghadapi challenge yang baru sebagai ibu baru gitu ya. Jadi sebisa mungkin tetap aktif secara fisik ya, tetap berolahraga kecil, tapi lebih bagus lagi kalau kita keluar ya, kita menikmati udara segar gitu ya, kita relax gitu ya, keluar. Kalau baby baru-baru lahir mungkin kita nggak bisa pergi jauh-jauh ya depan rumah, tapi kita bisa melihat pemandangan yang lain selain kamar kita ya, selain pampers yang penuh misalkan, selain popok yang banyak gitu ya, tapi kita bisa melihat pemandangan yang lain. Kalau ada yang hijau-hijau itu akan lebih baik lagi gitu ya, tenangkan diri, relax, bisa mungkin sambil menikmati udara segar ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo kita latih diri kita untuk yuk makan lebih bergizi ya, hindari makanan yang berkafein, tinggi gula, karbohidrat olahan, pengawet, rendah protein, enggak ya. Kita butuh protein lebih banyak ya supaya kita bisa dibangun kembali sel-sel yang hilang atau yang rusak waktu kita melakukan proses hamil dan melahirkan ya. Jadi perhatikan makanan kita. Dan kalau misalkan kita belum bisa masak, minta tolong sama ibu atau tetangga atau siapapun yang bisa kita mintai tolong. Jangan paksakan diri kita untuk mengendalikan semuanya sendiri gitu ya. That's okay gitu. Jangan merasa bersalah ya. Kemudian apalagi? Nah, kalau bisa bergabung dalam satu komunitas terkait ibu dan anak ya. Spending time with friends and out in sunshine itu bisa keluar ya, tadi keluar, hidup udara segar, kena matahari. Apalagi pada saat kita keluar kena matahari, bawa stroller misalkan atau gendong-gendong baby, ketemu ibu lain gitu ya, ngobrol, jangan hindari, ceritakan, berbagi pengalaman gitu ya, karena pengalaman mereka itu akan membuat kita lebih paham menjalankan peran kita yang baru gitu ya. Jadi keluar, bergabung dalam satu komunitas terkait ibu dan spending time sama orang-orang sekitar kita ya. Kemudian nah ini dia, ini juga penting, bicarakan apa yang kita rasakan dan alami dengan pasangan, teman, atau keluarga. Ya, jangan pernah merasa malu atau takut karena quote-unquote ketidaksanggupan kita dalam menjalani peran baru ini. Gitu ya. Seringkali kita merasa, aduh, kok dia bisa, aku nggak bisa ya, gitu. Kok aku capek ya. Seringkali kita tuh punya rasa bersalah yang luar biasa gitu. Apalagi kalau ibu-ibu yang dulunya bekerja ya, ibu-ibu yang dulu yang bekerja itu biasanya punya tendensi perfeksionisme yang lebih tinggi. Dia punya standar yang lebih tinggi dalam segala hal, terutama dalam hal menjadi ibu tentunya. Harusnya saya udah keluar dong air susunya. Harusnya bayi saya udah nggak kuning nih, udah nggak bilirubinnya nggak naik nih. Harusnya begini gitu ya. Jadi pada saat kita bingung, pada saat kita berbeban, bicarakan, diskusikan, terutama dengan pasangan kita. Kok saya merasa begini ya? Kok saya lelah ya? Kok ini saya sakit ya? Gitu ya. Kok rasanya saya belum sanggup loh masak sendiri? Kok rasanya kita harus minta tolong siapa untuk mencuci baju-baju kita deh? Bicarakan.
dan cari solusi bersama-sama. Jangan malu, jangan takut, jangan merasa bersalah. Ya, memang kita butuh bantuan-bantuan tersebut. Ya, hal yang lain apa? Ya, yang tadi ya, jangan malu atau merasa bersalah untuk meminta bantuan dalam menjalankan peran ibu baru. Ya, apalagi untuk yang punya anak pertama, itu adalah peran-peran yang kita harus belajar di dalam. Nggak ada sekolahnya, jadi memang kita harus belajar sambil jalan, gitu ya. Dan kita butuh support system yang baik untuk menolong kita. Ya, apalagi? Nah, ini penting banget. Satu hal lagi nih tipsnya adalah kalau bisa sebelum melahirkan atau di saat-saat kehamilan, ajak pasangan kita untuk cari informasi dan memahami berbagai kondisi yang dapat terjadi pada fase postpartum. Ya, ajak dia untuk mengerti. Karena pada saat dia mengerti, dia akan menjadi lebih kondusif sebagai alat bantu yang Tuhan kirimkan di samping kita, karena dia mengetahui suasana hati kita, dia mengetahui apa yang dia harus lakukan. Ya, kalau dia nggak ngerti, ini menjadi trigger yang baru, akan banyak perdebatan, akan banyak ribut-ribut lagi, dan itu akan menambah kondisi baby blues kita menjadi lebih parah atau menjadi lebih panjang gitu ya. Jadi pastikan dikomunikasikan, cari informasi yang baru. Berikutnya apa? Hindarkan, nah ini penting banget, hindarkan memaparkan diri terhadap informasi yang terlalu banyak dan filter apa yang kita lihat dan dengar. Ya, kecenderungan kita sekarang kita berbeda dengan ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman yang dulu mereka nggak punya akses terlalu banyak ke informasi, sehingga apa yang mereka lihat, mereka belajar dari tetangga atau dari ibu mereka sebelumnya, kemudian mereka lakukan. Kalau kita bagaimana? Sedikit-sedikit browsing di internet. Kenapa ya? Kok ini belum keluar air susunya? Sedikit-sedikit, kenapa ya? Kok baby saya begini? Harusnya begini, standarnya begini gitu ya. Kita kadang-kadang lupa kalau semua anak itu spesial. Semua anak tuh unik. Nggak mesti nyampe di posisi yang sama, di usia yang sama gitu ya. Ada range-nya. Secara psikologi juga nggak pernah ada fix. Harus bisa berjalan umur 9 bulan. Harus bisa bicara umur mulai babbling umur 8 bulan, 47 bulan nggak ada gitu ya. Semua anak punya fasenya sendiri gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita cari informasi yang terlalu baik sehingga overloaded gitu, dan itu menambah stres kita juga gitu ya. Dan kemudian kita juga tahu ya bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan pada saat masuk ke pikiran kita, itu akan mempengaruhi perasaan kita. Apakah perasaan kita akan positif atau negatif, itu akan mempengaruhi dari informasi yang kita lihat, yang kita dengar, dan itu akan mempengaruhi sikap kita ya. Nah, kurang lebih siklusnya seperti ini. Ya, semua kita bergerak dengan menggunakan pikiran ya, bahkan mata kita berkedip, hidung kita bernapas, tangan kita bergerak kiri kanan, itu kita perintahkan di otak kita. Ada pikirannya, dan pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Ya. Nah, kalau pikiran kita positif, perasaan kita akan lebih happy, kita akan lebih enjoy gitu ya. Tapi pada saat pikiran kita, aduh, jangan-jangan anak saya nggak normal, aduh, jangan-jangan saya gini, maka perasaan kita akan dipengaruhi, kita akan menjadi cemas, kita akan khawatir, kita akan takutan, kita akan sedih, aduh, ini pasti gara-gara waktu hamil saya kebanyakan makan sambal, misalkan gitu ya. Mulai dia rasa bersalah, mulai dia menyalahkan diri sendiri, behaviornya jadi, dan kemudian mempengaruhi behavior kita juga gitu. Saya ingat juga dulu anak saya dulu ada bintik-bintik merah, dan saya menyalahkan dulu, saya makan saya lupa makan apa, tapi saya salahkan makanan saya dulu. Kenapa saya dulu makannya begitu? Kata orang soalnya menurut informasi yang saya baca, itu yang bikin anak saya jadi bintik-bintik merah, jadi merah-merah gitu pada saat dia baru lahir gitu ya. Nggak perlu gitu, yang kita perlu adalah cari solusinya gitu ya, dan butuh waktu karena baby kita pun juga perlu adjust sama bumi dunianya yang baru. Dari perut kita yang merasa nyaman, dia harus beradaptasi sama udara, ya, sama cara kita gendong. Kadang-kadang dia pegel juga kalau kita masih belajar gendong yang salah, sama air susu kita, makanan ibunya dan lain sebagainya. So don't worry too much gitu ya. Memang dia butuh adaptasi gitu ya, dan tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda gitu ya. Dan perilaku kita juga akan memperkuat pikiran kita. Dan pikiran kita ini sangat amat dipengaruhi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi hati-hati. Kalau dari ada satu ibu menuliskan, by beholding you become change. Dengan memandang kamu diubahkan. Kalau kita seringkali memandang salah hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, nggak kaget kalau perasaan kita akan seperti itu. Nggak kaget kalau kita menjadi orang yang jadi penakut, pencemas, mengkhawatir. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang nih tendensi untuk ibu-ibu muda, baby bobo, waktunya me time. Waktunya me time kita apa? Buka handphone.
kita nonton gitu ya, kita cari konten-konten ini yang mana itu nggak membantu sama sekali. Satu, istirahat kita terjadi berkurang, dan kadang-kadang konten itu mempengaruhi emosi kita. Jadi nonton film Korea yang sedih, kita jadi sedih, pikiran kita kemudian akan terpengaruh dan lain sebagainya. Waduh. Jadi hati-hati ya dengan apa yang kita lihat, difilter gitu ya, difilter apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ya. Ya, jadi kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dari pikiran, dan pikiran akan menghasilkan reaksi. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, tubuh kita semua akan bereaksi. Apakah kita menjadi positif, apa jadi negatif, itu sangat amat tergantung dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ya. Nah, saya mau sharing sedikit, ada satu kutipan yang indah sekali menurut saya ya, mengingatkan kita bahwa kalau bicara sehat, itu bukan bicara sehat tentang badan saja, tetapi juga pikiran. Katakan antara pikiran dan tubuh ada hubungan yang misterius dan menakjubkan. Mereka saling bereaksi satu sama lainnya. Oleh karena itu tadi ya, istirahat, menjaga tubuh dalam keadaan sehat, makan makanan sehat, dan mengembangkan kekuatannya. Ya, kita fokus sama tubuh fisik kita. Ternyata itu juga akan mempengaruhi mental health kita, kesehatan pikiran kita ya, agar semua bagian dari sistem tubuh boleh bekerja secara harmonis ya. Dan di buku lain juga dikatakan seorang penulis, makanya dia bilang penting sekali mengendalikan pikiran kita. Ya, karena apa? Nyatanya 9 dari 10 penyakit yang diterima manusia itu dimulai dari pikiran. Dan pikiran kita akan terganggu atau menjadi lebih tenang dan damai dari apa? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari memori kita. Ya, kadang-kadang kalau kita menonton film-film yang sedih-sedih, itu akan membangkitkan memori kita akan masa lalu kita yang sedih-sedih. Dan itu akan membangkitkan lagi emosi kita. Gitu ya, jangan ya. Jadi lihat hal yang positif, lihat hal yang membahagiakan ya, itu akan membantu kita menguatkan pikiran kita. Oke, tips selanjutnya apa? Live one day at a time mindfully and enjoy your here and now. Gitu ya. Seringkali kita hidup di masa yang lalu. Kita sibuk, andaikan saya dulu begini, saya begini, kenapa saya begini, kenapa orang tua saya, dan lain sebagainya. Jangan ya, jangan hidup di masa yang lalu. Sudah terjadi, kita juga nggak bisa bikin apa-apa. Ya, dan ada juga beberapa orang yang hidup di masa depan. Belum kejadian, udah cemas. Gimana ya nanti kalau anak saya begini, gimana kalau nanti suami saya begini, gimana kalau nanti saya kalau nggak sembuh-sembuh, gimana kalau, jangan gitu ya. Kita sibuk memikirkan itu hari ini, padahal itu belum tentu terjadi. Tapi kita itu udah membebani diri kita hari ini gitu ya. Jangan, live one day at a time. Hiduplah hari ini. Nikmati apa yang ada di depan kita. Yang ada di depan kita adalah seorang bayi anugerah dari Tuhan yang sedang belajar mengenai dunianya yang baru. Dan seorang ibu kita yang juga Tuhan kasih satu berkat luar biasa, dipercayakan satu tugas luar biasa, dan kita sedang belajar. Dan yang namanya belajar, sangat amat wajar melakukan kesalahan. Ya, so don't worry gitu ya, nggak apa-apa salah. Justru banyak quotes bilang ya, kesalahan, kegagalan merupakan guru yang terbaik. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan guru yang terbaik pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Gitu ya, supaya nggak jadi besar kesalahannya gimana? Ya banyak tanya, banyak ngobrol, banyak belajar supaya nggak jadi besar ya, jadi kesalahannya kecil aja. Ya, oke ya. Jadi live one day at a time ya. Satu hari aja, nggak usah mikirin besok bagaimana, kalau popoknya habis bagaimana. Lihat aja dulu sekarang apa yang ada. Dan minta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nggak bisa kita selesaikan, nggak bisa kita tangani. Gitu ya, kita fokus sama apa yang kita bisa tangani. Selebihnya nggak bisa, yang kita nggak bisa handle, serahkan sama Tuhan. Tuhan kok yang hadirkan bayi kita di tengah-tengah kita. Artinya apa? Pada saat dia memberikan kita satu tugas baru, dia juga sudah memperlengkapi kita dengan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. So don't worry, gitu ya. Dan yang terakhir ini, tipsnya adalah kalau kita udah mulai sedih, kita mulai cemas, kita mulai takut, ini satu terapi. Ya, ini adalah healing psikoterapi ya, kalau kita boleh bilang ya. Count your blessing and be grateful. Hitung berkat kita. Ya, dan be grateful. Gitu ya, hitung berkat kita. Dan satu berkat yang luar biasa yang saya rasakan pada saat saya pertama kali menjadi seorang ibu adalah saya merasa memiliki penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya merasa Tuhan melihat saya sebagai individu yang memiliki kecakapan, sanggupan untuk itu. Nggak semua orang Tuhan percayakan untuk tugas ini. Menjadi seorang ibu, betul ya? Nggak semua orang. Dan pada saat Tuhan menghadirkan seorang bayi dalam keluarga kita, dia sudah lihat dari surga bahwa ibu ini
adalah ibu yang saya pilih untuk membesarkan seorang anak yang akan menjadi tiang-tiang gereja, akan menjadi perwakilan Tuhan di dunia ini. Dan dia percayakan kepada siapa? Kepada kita yang penuh kelemahan ini. Percaya kepada siapa? Kita yang punya begitu banyak keterbatasan. Tentu, tapi juga kita harus ingat, Tuhan nggak pernah salah pilih ya. Nggak pernah Tuhan salah pilih. Jadi pada saat dia menghadirkan anak-anak dalam kehidupan kita, artinya kitalah orang yang terbaik untuk anak tersebut. Jadi jangan khawatir. Kita mampu, kita sanggup. Ya. Dan terakhir ini saya ingin memberikan beberapa kutipan yang membuat saya selalu terhibur di saat-saat saya mengalami challenging dalam menjalani peran saya sebagai ibu. Ya, ini adalah satu kutipan yang ada di satu buku yang disebut dengan Adventist Home, ya, halaman 231. Dikatakan seperti ini: Raja di singgasananya tidak memiliki pekerjaan yang lebih tinggi daripada ibu. Luar biasa ya, kita bakal lebih tinggi daripada seorang raja. Seorang ibu memiliki kekuatannya untuk membentuk karakter anak-anaknya agar mereka cocok untuk kehidupan yang lebih tinggi dan abadi. Seorang malaikat tidak bisa meminta misi yang lebih tinggi, karena dalam melakukan pekerjaan ini, ibu melakukan pelayanan bagi Tuhan. Kita sejajarkan dengan malaikat. Biarkan ibu hanya menyadari karakter tinggi dari tugasnya, dan itu akan menginspirasi dia dengan keberanian. Ya, karena kita terlahir, dan itu adalah satu bukti bahwa Tuhan melihat kita adalah orang yang sanggup ditambah tugasnya untuk menjadi ibu. Ini suatu penghargaan luar biasa, ya. Dan itu oleh karena itu kita jalani dengan keberanian. Biarkan ibu menyadari nilai pekerjaannya dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar dia dapat menahan godaan untuk menyesuaikan diri dengan standar dunia. Pekerjaannya adalah untuk waktu dan kekekalan. Ini tugas mulia, tugas yang nggak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Dan pada saat mereka hadir di tengah-tengah kita, berbahagialah, berbanggalah, dan yakinlah ada kekuatan yang juga diberikan bersamaan dengan tugas yang baru ini. Dan ada satu kutipan yang indah yang juga ada di buku, namanya buku Membina Keluarga Bahagia, ya. Dia bilang apa? Sesudah kuasa Allah, maka kuasa ibulah yang terkuat untuk kebaikan yang dikenal di dunia ini. Wah, luar biasa, ibu-ibu. Ya, sehingga pada saat kita sedang merasa down, pada saat kita capek, baby blues itu sedang menguasai pikiran kita, mari baca, mari ingat kutipan-kutipan ini. Dan bangkit kembali, bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk tugas mulia ini. Tugas yang bahkan sejajar dengan tugas orang malaikat. Karena kita sedang memimpin, membawa satu makhluk oknum baru untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan membawanya kembali ke rumah Bapa di surga pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya. Jadi dan ini ada satu kutipan yang akan menjadi upah buat kita semua, ya. Pada saat kita berhasil menjalani fase baby blues, pada saat kita berhasil untuk terus dengan pertolongan Tuhan menjalani peran seorang ibu. Dan pada saat waktunya nanti Tuhan akan datang dan membawa kita semua ke surga. Di buku Amanat kepada Orang Muda dikatakan, apabila penghakiman dimulai dan buku-buku dibuka, bila mana baik sekali perbuatanmu diucapkan oleh hakim agung itu, dan mahkota kemuliaan kekal diletakkan ke atas dahi para pemenang. Banyak yang akan mengangkat mahkota mereka di hadapan pertemuan alam sejagat. Seluruh dunia akan menyaksikan. Menyaksikan apa? Anak-anak ini akan menunjuk pada ibu mereka dan berkata, ia yang membuat saya seperti sekarang ini. Melalui kasih karunia Allah, ajarannya dan doa-doanya telah memberkati keselamatan kekal saya. Ibu-ibu, ada tugas luar biasa dengan kehadiran anak-anak kita. Ini adalah penghargaan yang harus kita banggakan. Proses-proses baby blues ini bukannya proses yang terjadi yang tidak bisa kita lalui. Ya, kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik. Bahkan kesulitan, masalah yang Tuhan pun izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak pernah ada kutuk datang dari Tuhan, selalu jadi berkat. Dan Tuhan adalah spesialis merubah kutuk jadi berkat, ya, kutuk dari mata manusia. Maka apa yang kita alami sekarang, kecemasan kita,
struggling kita menjadi orang baru, mari percaya sama Tuhan, mari serahkan sama Tuhan bahwa rencananya akan selalu indah pada waktunya. Dan kekuatan yang dari Dia akan ada bersama-sama kita untuk melalui itu semua. Seperti yang Rasul Paulus katakan ya, di 2 Korintus 12 ayat 9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam perjalanan anak-anak saya sekarang usianya 15 tahun, mungkin masih kecil ya, 15 tahun dan 11 tahun. Tapi dalam perjalanan hari demi hari saya menyaksikan bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Pada saat saya menjadi seorang ibu, Tuhan percayakan saya menjadi seorang ibu, saya menyaksikan kuasa Tuhan setiap hari terjadi dalam kehidupan saya. Saya bukanlah ibu yang sempurna, saya adalah ibu yang punya begitu banyak kelemahan. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu cukup buat saya setiap hari. Sehingga dalam kesalahan-kesalahan saya sekalipun, di dalam kelemahan-kelemahan saya sekalipun, Tuhan bisa sempurnakan untuk menjadi kebaikan bagi pertumbuhan anak-anak saya. Jadi ibu-ibu terkasih, tetap semangat, datang kepada Tuhan. Minta tambahan bonus kekuatan kalau memang dibutuhkan. Dan percayalah, Tuhan akan mendengar. Karena anak-anak kita berasal dari Tuhan. Dan Dia rindu untuk kita menyelesaikan tugas kita seturut dengan rencana dan kehendaknya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Luar biasa pekabaran pembahasan webinar di sore hari ini. Saya sendiri walaupun tidak mengalaminya, saya sangat tertarik, Kak. Saya panggil Kak ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik lewat Zoom, chat, maupun ada teman-teman yang mengikuti lewat Facebook dan mengirimkan pertanyaan lewat WA. Ada juga yang mengikuti lewat website radio streaming. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan ini dibahas, Kak, saya sendiri ingin menyampaikan beberapa pendapat atau pertanyaan lah soal ini, baby blues. Mungkin yang pertama, kenapa saya sudah sangat memahami dengan apa yang disampaikan, karena saya sendiri melihat langsung apa yang terjadi dan persis seperti apa yang dengan Kak Neta sampaikan. Cuma pertanyaannya begini, kenapa di zaman dulu, bukan zaman dulu ya, jauh sekali, zaman orang-orang tua kita yang mereka bisa mengatakan, kami urus 6 anak, 5-7 anak, aman-aman, nggak ada hal-hal seperti ini. Atau enggak mereka katakan, ibu-ibu sekarang terlalu manja lah. Atau kata lain mungkin mereka bilang, kalian memang belum siap jadi ibu tapi sudah jadi ibu. Kesiapan seorang diri yang menyebabkan itu terjadi. Bagaimana pendapat Kak Neta soal ini? Sebelumnya saya nggak jadi oposisi di sini ya. Saya nggak jadi oposisi. Saya hanya menyampaikan pendapat-pendapat yang saya dengar. Mungkin masih di mute, Kak. Boleh di-unmute. Oke. Ya, ini memang gitu ya. Jadi, sorry, panas sekali di Jakarta. Oke. Jadi, benar banget gitu ya. Ini bahkan ada penelitiannya gitu ya, bahwa tingkat resistensi itu ada resiliensi itu tingkat ketahanan mental seseorang seiring dengan zaman ini memang semakin rendah kalau dibandingkan dengan tingkat resiliensi orang-orang tua kita yang hidup zaman dulu ya. Karena apa? Karena memang zaman kita berubah semakin hari semakin instan dalam segala hal ya, kemudahan teknologi ya, kemudahan alat transportasi, kemudahan informasi itu kan hanya dijangkau dengan effort yang rendah sekali, less effort ya, sehingga daya juangnya anak-anak zaman sekarang nih itu menjadi lebih rendah ya, menjadi nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang susah gitu ya, dan fokus dari ini juga masalah juga ya yang sedang banyak sekali diperbincangkan, fokus dari sistem pendidikan kita juga tidak mengajak anak-anak kita untuk menjadi resilient di berbagai aspek kehidupan. Lebih baik fokus hanya di akademis. Selama nilainya semua bagus,
semua prestasinya baik, dia anggap sukses. Iya. Sementara orang tua kita zaman dulu disebut sukses tuh gimana? Mereka harus ke sekolah jalan kaki, jaraknya jauh ya, untuk bisa mencapai. Kadang-kadang mereka harus berbagi kos kaki sama adik dan kakaknya, gitu ya zaman dulu ya. Kemudian apa lagi? Mereka harus mengerjakan, dulu nggak ada zamannya, nggak musim pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga ya, sehingga mereka ke sekolah, mereka udah capek, udah jalan ke sana, harus menggunakan pikiran mereka untuk belajar selama berjam-jam. Mereka pulang harus apa? Mau duduk-duduk, nggak bisa, mau nonton YouTube, nggak bisa. Mereka harus bantu orang tua di rumah, harus masak, harus nyuci dan lain sebagainya, gitu ya, sehingga mereka terbiasa secara fisik, tubuh mereka terlatih untuk memiliki otot yang kuat untuk melakukan banyak hal, gitu ya. Secara fisik kan tubuh kita ini semakin sering kita pakai, dia justru semakin kuat sebenarnya, ya kan? Gitu ya, secara kesehatan otot kita semakin kuat. Makanya sekarang oke deh, sekarang kita nggak usah nyuci, nggak usah apa, tapi disuruh olahraga untuk apa? Supaya tubuh kita terpakai sesuai fungsinya, bergerak. Kalau Tuhan ciptakan tubuh kita hanya untuk duduk-duduk, Tuhan nggak perlu kasih kita tangan ataupun kaki. Ya, tapi Tuhan kasih tangan dan kaki untuk kita bergerak, karena itu yang akan membuat kita sehat. Orang-orang zaman dulu dia fungsikan seluruh alat tubuhnya sehingga mereka cenderung lebih sehat, jarang sakit, lebih kuat. Dan secara mental, mereka nggak punya waktu untuk memikir-mikirkan tentang diri mereka, mengasihani diri mereka, ya kan? Memikir-mikirkan tentang masalah-masalah yang tiba-tiba sebenarnya kecil jadi lebih besar gitu. Kalau zaman sekarang kebetulan kalau Instagram kami sekarang banyak sekali anak-anak muda usia 14, 17, 18 sudah datang dengan keadaan desperasi yang membuat mereka sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan pada saat kita eksplor masalahnya apa, aduh kalau mama saya dengar mungkin dia akan ketawa gitu, ya ampun cuma karena masalah itu berpikir untuk mengakhiri hidup gitu ya. Karena anak-anak zaman orang tua kita dulu nggak punya waktu untuk mikir-mikirin hal-hal yang quote unquote sorry to say, tapi sepele gitu ya. Karena mereka habis pulang sekolah harus cepet-cepet masak, habis masak harus nimba air, habis nimba air mereka harus mandiin adik, habis ini mereka harus begini. Pikiran mereka sempit disibukkan sama realita, hal-hal yang harus dilakukan. Mereka nggak sempat untuk menggunakan imajinasi mereka, merelate kehidupan mereka dengan film yang ditonton, informasi yang ini nggak ada waktu untuk itu, gitu ya. Tapi anak-anak zaman now, mereka punya banyak dengan kemudahan-kemudahan dan instant things itu, mereka punya waktu luang yang lebih banyak sebenarnya ya. Dan waktu luang itu mereka habiskan di mana? Mengekspos diri mereka terhadap berbagai informasi yang nyatanya banyak dari informasi itu tidak benar. Banyak informasi itu adalah fiktif dan bukan kenyataan. Banyak informasi itu tujuannya hanya untuk mengasihani diri sendiri, memikirkan kepentingan diri, gitu ya. Motivasi yang kita bekerja harus banyak uang, semua tentang diri. Kita lupa bahwa kehidupan kita adalah untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan itulah sumber kebahagiaan kita sebenarnya. Dan pada saat kita sibuk membahagiakan diri, kita kehilangan kebahagiaan yang Tuhan sudah desain sejak semula. Dan itu membuat orang semakin depresi. Orang-orang zaman sekarang makin egois. Sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Dan itulah sebabnya pada saat dikasih problem sedikit, pada saat dikasih tambahan beban tugas sedikit, kita langsung merasa tidak berdaya. Kita menjadi lelah dan lain sebagainya. Jadi ini memang kalau bicara pandemi, ini sebenarnya pandemi yang harus kita perhatikan juga. Pandemi di kehidupan sosial dan mentalitas yang terjadi di zaman instan ini. Gitu kira-kira. Iya, terima kasih Kak. Jadi saya banyak berbicara dengan teman-teman tentang masalah ini dan baru sekarang saya dengar penjelasan tentang masalah kemudahan-kemudahan yang tidak dialami mereka di waktu dulu dan sekarang itu ternyata mempengaruhi. Ternyata kenyamanan, kemudahan itu yang membuat kita semakin lemah untuk menghadapi situasi yang ada. Mungkin begitu ya Kak? Betul. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita bicara tentang Adam, ya. Adam adalah orang terkaya di dunia ini, betul ya? Iya, karena dia pemilik semua. Yes, Tuhan kasih semuanya buat dia. Tapi kalau kita baca di Kejadian, Tuhan juga suruh Adam tetap bekerja. Tuhan nggak suruh Adam duduk-duduk dan menikmati kekayaannya, hasil yang melimpah, buah yang enak. Tuhan suruh Adam untuk mengusahakan bumi, bekerja. Kenapa? Karena secara fisik desain Tuhan Adam tubuhnya harus dipakai.
karena itulah sumber kesehatan. Dan yang kedua, dari bekerja lah sumber kebahagiaan kita. Kalau dibawa secara teori saintifik, coba lihat pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, pada saat kita berhasil melakukannya, ada rasa puas. Dan pada saat rasa puas muncul, itu ada hormon dopamin dan endorfin yang keluar dan membuat kita merasa lebih bahagia. Ada satisfaction. Dan itulah sumber kebahagiaan kita. Gitu ya. Jadi bekerja punya masalah itu sebenarnya adalah satu anugerah, gitu ya, untuk kita bisa menggunakan semua berkat, skill, talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap manusia. Jadi jangan lihat itu sebagai beban, dan jangan oleh dari kembali. Tuhan nggak pernah izinkan sesuatu. Tuhan nggak pernah izinkan kita berperang dengan tangan kosong. Pada saat Tuhan bawa kita ke medan pertempuran, Dia sudah memperlengkapi kita dengan senjata-senjata. Jadi gunakan senjata itu, jangan menyerah. Gitu. Terima kasih. Saya masih banyak hal yang ada di dalam pikiran saya, cuma mungkin saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman yang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Sebelum saya membacakan pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan terlebih dahulu untuk yang bertanya secara langsung. Kalau ada, boleh mengaktifkan audio dan kamera. Apakah ada? Oke, kalau masih belum, kita baca saja. Mungkin ini karena pertanyaan-pertanyaan bersifat pribadi, Dok, yang masuk. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama. Saya bingung. Yang di kolom Zoom dulu ya, saya bacakan kemudian yang dari pertanyaan-pertanyaan dari FB, Facebook. Dari Zoom ada beberapa pertanyaan. Pertama, bentar ya, kita lihat dari atas. Oke, pertanyaan pertama. Halo, selamat hari Sabat. Sedikit kesaksian. Saat melahirkan anak pertama, saya mengalami baby blues. Mendengar bisikan-bisikan suara, tidak bisa tidur karena takut tidak bangun lagi. Takut anak saya kena SIDS, SIDS. Mungkin. Jadi diplototin terus sampai 4 hari setelah melahirkan, tidak tidur sama sekali. Sampai pernah benamkan kepala di bak mandi karena bisikan tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Tapi tiba-tiba dengar suara tangisannya, anak langsung sadar. Puji Tuhan bisa tetap waras melewati masa PPD tanpa cerita ke siapapun. Lebih merasa aib, makanya tidak pernah cerita ke orang lain. Sampai anak kedua, ada rasa trauma yang begitu besar. Saya tipikal orang yang tidak bisa terbuka dengan orang lain. Sampai detik ini percaya bahwa PPD itu adalah pertarungan diri sendiri dan orang lain hanyalah pemberi support. Pertanyaan, coping stres seperti apa yang harus saya kelola untuk hadapi PPD ini dengan karakter kepribadian yang tertutup ini? Terima kasih. Oke. Jawab, Pipit? Iya, langsung. Kita langsung per pertanyaan. Oke. Ini dengan Ibu luar biasa ini ya. Saya nggak tahu jarak dari anak pertama ke anak kedua berapa tahun, tapi rasa bisa melalui ini semua sendiri, apalagi sudah didiagnosis PPD ya mungkin ya. Saya nggak tahu sudah menjalani PPD apa enggak atau self diagnosis nih. PPD tadi kita udah bahas. PPD adalah kondisi yang memang lebih tinggi dibandingkan baby blues ya. Dimana tadi tambahannya waham-waham gitu ya, ada suara-suara dan bahkan pikiran kita akan lebih ekstrim gitu ya. Bahkan sampai tadi ibu sempat melakukan juga tindakan-tindakan yang membenamkan wajah, akhirnya itu pasti menyesal sekali kita ya. Aduh, pasti rasanya nggak nyaman sekali dengan kondisi seperti itu. Tapi puji Tuhan, itu suatu hal yang luar biasa dapat dilalui dengan baik ya, tanpa bahkan dikatakan tanpa menyampaikannya atau sharing sama siapapun ya, melalui semuanya itu sendiri gitu ya. Bagaimana cara coping stresnya dengan anak kedua? Pertanyaannya seperti itu ya. Dengan pribadi yang tertutup seperti itu. Hal yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya akan jauh lebih baik kalau kondisi kita, tadi salah satu tipsnya juga,
juga disampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kita butuh support system. Kita adalah manusia yang didesain sebagai manusia sosial. Ya, kita nggak bisa menjalani segala sesuatu sendiri tanpa pertolongan siapapun. Sebenarnya bisa sih dengan pertolongan Tuhan. Dan kalau saja kita mau terus berrelasi sama Tuhan tanpa melepas tangannya gitu ya dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita bisa melaluinya tanpa siapapun sesungguhnya. Tapi kadang-kadang, apalagi di state di mana kondisi mental kita sedang lemah, kadang-kadang kita butuh malaikat-malaikat bersayap, malaikat-malaikat tanpa sayap yang Tuhan kirimkan secara nyata di hadapan kita, di mana kita bisa menerima empati dari mereka, di mana kita bisa menerima simpati dari mereka, di mana kita bisa menerima pertolongan tangan dari mereka, sehingga kita akan menjadi lebih ringan. Hal-hal apakah bisa dilalui sendiri? Bisa, tapi seperti tadi kita sampaikannya, akan jauh lebih tuntas mungkin masalahnya, dan akan jauh lebih cepat recovery-nya, dan jauh lebih pendek waktu untuk depressionnya pada saat kita juga melibatkan orang-orang terdekat kita, bangun support system kita. Ya, saya tahu bahwa kepribadian setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang kita ngerasa introvert gitu, kita nggak nyaman untuk terbuka. Tapi mari dengan mudah-mudahan setelah kita belajar bersama-sama, kita nggak lihat ini lagi sebagai aib, karena ini bukan aib, gitu ya. Kita sudah belajar ini secara saintifik. Istri saya pada saat kita bilang saintifik artinya apa? Orang-orang pintar yang sudah melakukan eksperimen dan menemukan dan menyatakan bahwa baby blues is normal. Ya, ini adalah hal yang normal dan tidak perlu menjadi hal yang menjadi malu gitu ya, atau menjadi aib, nggak usah gitu ya. Tapi gunakanlah ini untuk kesempatan bagi kita untuk bisa belajar banyak hal dalam beradaptasi dengan anak kita. Suami kita juga perlu tahu apa yang kita rasakan. Suami kita juga perlu beradaptasi dengan kondisi kita yang baru. New normal ya, kalau punya ibu punya anak baru itu new normal ya. Dan kalau kita keep sendiri, itu tidak hanya menyiksa diri kita, tapi juga akan menyiksa keluarga kita. Karena kalau ini tidak tuntas, sebenarnya itu hanya terrepress. Perasaan-perasaan apa tadi sudah sampai postpartum depression ya, sudah sampai depresi. Depresi itu hanya direpress. Dan pada saat nanti ada stresor baru, itu akan menjadi bom yang meledak, gitu ya. Jadi kondisi ini bisa dihindari. Jangan di-press, tapi dirilis. Gitu ya, sehingga kita siap lagi untuk melakukan yang baru. Gimana cara merilisnya? Oleh ibu berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kirimkan malaikat-malaikat tanpa sayap yang bisa kita percaya. Malaikat-malaikat tanpa sayap yang bisa membuat kita merasa nyaman tanpa dihakimi dengan kehadiran mereka, dengan saran-saran dari mereka. Kembali kita ingat ya, Tuhan yang baik dia akan kirimkan senjata bersama dengan tugas yang baru. Senjatanya mungkin adalah malaikat-malaikat tanpa sayap, orang-orang baru. Yang paling gampang, kalau nggak punya ibu misalkan, atau nggak punya ibu mertua yang dekat, cari ibu pendeta, ya, ibu pendeta yang pasti juga mengalami hal yang sama. Atau cari sekarang ini banyak nih profesional help yang gratis, ya. Boleh datang ke Smart Center. Kita bercerita sama-sama, kita ngobrol sama-sama, kita saling menguatkan sama-sama. Ya, sebisa mungkin harus disampaikan dulu ajak teman diskusi. Jangan tahan sendiri. Coping stressnya seperti itu. Selain tips-tips yang tadi ya, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, keluar rumah, cari udara segar, jangan di dalam rumah terus, gitu ya. Perbanyak oksigen yang masuk ke otak kita supaya otak kita bisa bekerja dengan lebih optimal, kena matahari dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Tetapi tetap kita butuh orang untuk kita bisa berbagi beban ini. Jangan berbeban sendiri. Semangat ya. Baik, semoga bisa terjawab. Mungkin Kak boleh bagikan di mana Smile Center posisinya? Ataukah ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya ada orang-orang yang membutuhkan? Boleh dong. Boleh ya. Ini saya sambil buka, tadi saya show ya. Gimana? Tadi saya sambil buka kontak informasi, nanti saya show di layar. Oh iya, boleh. Share screen. Selanjutnya ya. Share screen, boleh share screen.
pertanyaan selanjutnya. Ya. Mungkin berhubungan dengan saya pindah-pindah ya, saya pindah pertanyaan ke Facebook. Mungkin berhubungan dengan jawaban dari Kak Neta tadi. Jadi harus bisa mungkin cari orang untuk membantu. Nah, pertanyaan ini, bagaimana kalau kita sudah share keadaan mental kita yang sedang tidak baik-baik saja ke orang terdekat, tapi dianggap kita mengada-ngada dan hanya mengikuti tren. Nah, mungkin ini berhubungan dengan apa yang tadi Kak Neta sampaikan. Kadangkala karena informasi terlalu banyak, jadi ibu-ibu muda ini karena mereka me time, mereka coba cari-cari informasi, mereka mencoba mengekspos diri mereka cari informasi tentang baby blues. Setelah mereka tahu tentang baby blues, mereka mulai berpikir, mungkin saya kena ini. Mungkin seperti itu pertanyaan. Jadi semakin banyak informasi yang masuk ke mereka, dan mereka mulai terbawa dengan suasana itu. Apakah seperti itu atau gimana? Atau intinya bagaimana kalau kita sudah share keadaan mental kita yang sedang tidak baik-baik saja ke orang terdekat, tapi kita dianggap mengada-ngada karena mengikuti tren itu, maksudnya sehubungan dengan tadi materi. Oke, ya benar Fit. Memang suka begitu ya, kadang-kadang terlalu banyak informasi juga akan membuat kita bingung. Tetapi memang, ya mudah-mudahan seminar ini boleh di-share gitu ya ke suami kita, pasangan kita, keluarga kita. Baby blues itu coba cari sendiri deh. Tapi carinya juga, itu dia. Kita menggunakan smartphone, kita juga harus dengan lebih smart gitu ya. Artinya apa? Pada saat kita mengakses informasi, pastikan kita mengakses informasi ke web yang memang terpercaya gitu ya, bukan yang hanya copy paste atau berdasarkan pendapat pribadi gitu. Jangan gitu ya. Atau bahkan boleh juga sharing ke blog-blog ibu-ibu yang memang seringkali berbagi pengalaman gitu tentang kondisinya mereka. Itu lebih real lagi, nyata, memang mereka alami gitu ya. Itu bisa belajar banyak. Jadi baiknya adalah kalau memang kita melihat lingkungan sekitar kita nggak bisa menemukan teman yang memang bisa dipercaya atau orang-orang yang bisa memahami, boleh cari profesional help gitu ya, dan bisa minta para profesional ini untuk menyampaikan juga nggak cuma kepada kita tapi juga pasangan kita dan orang terdekat kita, sehingga mereka bisa mendengar dari orang yang memang kredibel di bidangnya gitu ya. Jadi bisa lakukan itu ya. Kembali, saya percaya sebenarnya ini banyak dari kita mengalami gitu ya, tetapi ibu-ibu pendeta mungkin ibu-ibu kita zaman dulu juga mengalami gitu. Cuman mereka mungkin nggak spend more time, nggak menghabiskan banyak waktu untuk itu gitu, karena mereka punya terlalu banyak hal yang dilakukan gitu. Sementara kita sekarang masih punya spare time yang membuat kita punya waktu untuk lebih mendalami perasaan-perasaan itu dan pengalaman-pengalaman itu ya. Jadi sebenarnya saya percaya hampir semua orang di sekitar kita pernah mengalaminya, hanya mereka belum tahu aja terminasinya namanya baby blues gitu. Belum paham aja bahwa terhadap bahwa ini adalah hal yang normal, kalau sudah ada penelitiannya gitu. Jadi boleh cari profesional help, boleh cari di ini banyak dokter-dokter hebat ya, banyak orang-orang hebat ya, bisa datang ke mereka, konsultasi dengan mereka, dan bawa pasangan kita, bawa keluarga kita untuk juga mendengar dari mereka gitu ya, sehingga bisa membantu untuk membangun support system yang lebih baik di rumah. Kita mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih. Iya, boleh share screen. Kelihatan kontaknya. Oke, siap, kelihatan. Jadi kelihatan. Kalau memang saya bisa kirim ke David juga. Iya. Jadi nanti ini di live di Facebook boleh di screenshot, atau yang ikut di Zoom boleh di screenshot juga, sehingga boleh dihubungi untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Sedikit informasi Fit, kita punya layanan gratis jodoh. Oh oke. Puji Tuhan untuk itu. Jadi banyak ibu-ibu yang mengikuti boleh mendapatkan bantuan di tempat tersebut. Oke, kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya, kepribadian seseorang sedominan apa? Seberapa pengaruh apa kepribadian seseorang pada PPD? Oke. Jadi sepertinya kita sudah masuk ke PPD ya, kita nggak bahas baby blues lagi ya. Jadi PPD memang udah tahapan yang lebih tinggi Lebih ya. tinggi dari baby blues ya. Apakah kepribadian kita mempengaruhi PPD atau mempengaruhi baby blues atau mempengaruhi kerentanan kita terhadap
tingkat depresi yang lebih tinggi atau lebih rendah, ya sangat amat berpengaruh. Gitu ya, tadi kita juga udah cerita ya sama-sama ya, bagaimana tingkat resiliensi anak-anak zaman sekarang, mereka mempunyai karakter dan kepribadian yang jauh lebih nggak tahan banting gitu istilahnya dibandingkan orang-orang zaman dulu yang lebih tough gitu ya, dan itu mempengaruhi banyak penelitian nih teman-teman ya, banyak penelitian dan kita bisa lihat bahwa tingkat gangguan mental itu tuh makin tinggi dari tahun ke tahun. Padahal tingkat teknologi makin bagus sebenarnya. Ya, jadi ini berbanding lurus dan kita mengungkapkan bahwa yang tadi itu instant situation yang membuat akhirnya daya tahan resiliensi manusia itu menjadi lebih rendah gitu ya. Dan belum lagi ditambah dengan kepribadian yang terbentuk dari keluarga. Kita semua ini adalah produk dari lingkungan kita dan bagaimana kita dibesarkan. Ya, kita menjadi seperti mana kita semua berbeda karena orang tua kita juga terakhir berbeda. Nilai-nilai di dalam keluarga setiap rumah tangga tuh berbeda gitu ya. Makanya kita nggak pernah bisa menjudging atau buat standar tertentu yang namanya keluarga ideal begini, yang namanya parenting ideal ini seperti ini, nggak bisa. Karena setiap orang punya kondisinya masing-masing, setiap orang punya karakter yang berbeda-beda dan mereka punya kesanggupan yang berbeda-beda gitu yang Tuhan berikan untuk menerapkan nilai-nilai yang Tuhan percayakan pada mereka, yang mereka pahami gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi karakter kita. Bagaimana kita dibesarkan itu akan mempengaruhi seperti apa kita ya. Jadi ya sangat amat berpengaruh kepribadian seorang. Pada saat kita memang cenderung kalau bicara sedikit, kalau kita adalah dari kecil nih misalnya ya, kita orang-orang yang lebih sensitif, gampang tersinggung gitu ya, gampang sedih misalkan ya, yang kalau diajak ngomong, kalau salah-salah ngomong sedikit orang lain itu udah kita pikirin gitu ya, langsung membuat self confidence kita merasa lemah ya. Nah, itu biasanya akan menjadi lebih rentan untuk mengalami tidak hanya baby blues, tapi bahkan bisa meningkat ke PPD, postpartum depression gitu ya. Tapi kalau yang tough orang-orang yang tough biasanya kepribadian lebih kuat dalam menghadapi masalah gitu kepribadiannya, biasanya hanya sampai di baby blues, fasenya selesai itu bisa selesai. Jadi sangat amat berpengaruh. Tapi sorry banget nih Fit, satu lagi, tapi teman-teman ini good newsnya, kepribadian itu bisa berubah. Ya, jadi jangan merasa langsung jadi korban karena saya dibesarkan begini, karena lingkungan saya seperti ini, makanya saya jadi begini sekarang ini. Tidak ya, kepribadian bisa berubah. Ya, makanya manusia disebut manusia yang berdinamika, bukan statis. Statis benda mati, kalau dia begitu ya begitu aja. Tapi kita berdinamika, artinya dengan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan percayakan, kita akan belajar dan kita akan bergerak lebih baik. Pada saat kita mau aja belajar dari setiap pengalaman, kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan kita akan menjadi seperti Yesus ya, itu kan cita-cita kita. Kalau kepribadian statis, kita akan bisa seperti Yesus, kita akan jadi begini aja. Tapi karena kita adalah orang dinamik, kepribadian bisa berubah, maka setiap orang punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, semangat. Oke, curhat diterima. Oke, iya. Oke, ya. Dan ini banyak terjadi ya, banyak sekali terjadi kondisi ini ya. Maksud hati sih ibu sama ibu mertua datang buat bantu-bantu gitu ya, biasanya baru melahirkan. Tapi nyatanya bukan membantu, tapi malah menjadi beban gitu ya. Memberikan tekanan gitu ya. Itulah dilemanya ya gitu, karena memang mereka bukan karena mereka tidak sayang gitu ya, mereka sayang, apalagi mereka pernah mengalami, mereka tahu gitu sebenarnya gitu ya, tapi karena keterbatasan pengetahuan, pemahaman ya, yang membuat mereka akhirnya yang mereka tahu adalah apa yang sudah mereka lalui,
dan itu juga yang akan mereka mau terapkan kepada kita gitu ya. Oleh yes, begitu. Padahal zaman udah berubah, kondisi udah berubah gitu ya. Benar gitu. Jadi satu kuncinya adalah taruh di pikiran kita bahwa bukan mereka tidak sayang. Mereka bukannya mereka mau menambah beban kita. Percayalah gitu ya, mereka sayang sama kita. Gitu. Tapi karena mereka tidak memahami, oleh karena itu solusinya adalah ajak mereka untuk memahami gitu. Karena masalah yang mereka tidak paham, bahwa mereka untuk bisa memahami situasi kita ya. Dan seringkali memang butuh orang ketiga untuk menjelaskan. Karena itu kalau kita yang ngomong kirain kita mau ngambil kesempatan dalam kesempitan, mau leha-leha gitu ya, mau manja-manja gitu ya. Kadang-kadang kita butuh bantuan orang ketiga. Tadi disampaikannya kita bisa undang misalkan ibu pendeta atau orang yang dituakan gitu yang memahami situasi seperti ini, bahwa mereka untuk berbicara dengan orang tua dan mertua kita sambil kita doakan. Ingat ya, kita nggak berperang sendirian untuk menjalankan tugas kita. Tuhan akan menemani kita dan Tuhan yang akan memberikan solusi untuk setiap masalah kita. Jadi libatkan Tuhan, doakan, minta Tuhan melembutkan hati mertua kita, ibu kita, dilembutkan hatinya supaya mereka mau merendahkan hati dan mendengar pendapat dari orang lain, apalagi dari profesional gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Semangat ya. Semangat. Oke. 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 Jadi kalau saya tadi dengar pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali yang sudah membahas sampai ke PPD ya, bukan hanya baby blues gitu ya. Dan kalau memang ini sudah sampai di PPD gitu ya, postpartum depression, mudah-mudahan teman-teman juga benar-benar teliti ya definisinya ya. Jangan sampai jadi overdiagnosis gitu, overdiagnosa gitu ya. Harusnya sebenarnya kita masih baby blues gitu, tapi kita sudah berpikir kita postpartum depression gitu ya, karena treatmentnya akan berbeda gitu ya. Jadi ya tadi ya, kalau memang lastingnya masih 2 minggu, 3 minggu gitu ya, itu masih baby blues ya. Jadi that's okay, itu akan sendirinya akan hilang. Tapi kalau memang masih terus berlanjut dalam jangka panjang, anak-anak sudah mulai masuk usia bulanan dan kita masih merasa seperti itu, malah makin parah, kemungkinan memang kita sudah masuk di stage seperti itu, postpartum depression. Dan kalau memang sudah masuk di postpartum depression, ini wajib untuk mencari bantuan, nggak bisa kita sendirian, ya, karena bukannya kita nggak bisa mencari tahu dari internet atau browsing, bukan, tapi kita punya kondisi rasionalisasi, kita punya proses di pikiran kita itu sedang melemah, sehingga kita nggak bisa nge-digest sendiri informasi-informasi atau memfilter informasi-informasi mana yang rasanya benar dan yang salah. Kita benar-benar butuh orang. Dan tadi yang bertanya juga mengatakan, kita pun sampai nggak bisa ngebedain apakah perasaan kita ini adalah perasaan yang wajar atau nggak wajar nih, kemarahan kita, ketidaksabaran kita ya. Memang karena kita dalam kondisi lemah. Ingat tadi ya, fisik kita lagi lemah, hormon kita lagi berantakan, dan itu akan mempengaruhi emosi kita. Jadi sebisa mungkin kalau memang sudah sampai di PPD harus minta bantuan ya, harus minta orang ketiga untuk menolong kita, orang yang memahami ya kondisi kita ya. Kalau ibu kita belum memahami, mungkin kita harus cari orang lain gitu ya, karena akhirnya nantinya malah jadi tambah pressure gitu, manja banget, ibu dulu nggak begitu gitu ya, jangan ya, kita cari orang yang memang
paham dengan kondisi kita untuk menolong kita, untuk membantu kita ya. Jadi satu, coping stressnya itu, coping stressnya bicarakan apa yang kita rasakan. Ya, kalau udah sampai PBD harus sampaikan kepada orang terdekat kita. Sebisa mungkin sebenarnya yang terbaik adalah pasangan kita, gitu ya. Pasangan kita yang sudah paham, gitu ya. Kita ceritakan kepada dia, sampaikan ke pasangan kita. Karena apa? Support system terbaik adalah sebenarnya pasangan kita. Termasuk yang tadi ya, ibu mertua dan mertua yang mungkin belum paham ya, suami kita akan menjadi penengah antara kita dan mereka gitu ya. Jadi penting sekali pasangan kita untuk bisa paham gitu ya. Dan kalau dia nggak bisa paham, bawa dia ke profesional. Izinkan dia untuk mendengar langsung dari profesional gitu ya tentang kondisi kita. Nah, coping stress seperti apa? Satu, bicarakan dengan orang yang kredibel untuk di bidang itu. Yang kedua, ya tadi, tetap lakukan hal-hal fisik yang akan membantu percepatan fisik kita menjadi lebih baik ya. Sebisa mungkin kita tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, keluar. Banyak orang menyepelekan hal-hal yang seperti ini, tapi nyatanya percayalah ini sangat amat membantu. Kalau boleh share sedikit di counseling center kami menerapkan New Start gitu, lifestyle ya. Mental ini nggak terpisah sama tubuh, nggak bisa cuma nyembuhin ini doang. Kalau yang ininya sakit bawahnya nggak bisa, harus semuanya. Oleh karena itu pada saat kita treat mentalitas seseorang, secara fisik mereka juga harus dibangun gitu ya. Dan banyak yang akhirnya membaik pada saat mereka tidur cukup. Pada saat mereka mau berolahraga, mereka terkena matahari, mereka mau menghirup udara segar. Ini mereka saksikan sendiri. Kok rasanya lebih baik ya? Pada saat saya habis olahraga, saya tidurnya lebih enak. Dan pada saat saya tidur lebih enak, saya bangun pagi lebih segar, saya menjadi orang yang lebih sabar misalkan. Saya menjadi orang yang bisa berpikir menggunakan rasionalisasi saya lebih baik misalkan. Saya bisa lebih mempertimbangkan benar atau salah, baik atau enggak gitu ya. Saya membaca buku-buku jadi lebih konsentrasi. Apalagi buku-buku yang membuat dia menjadi lebih termotivasi, berpikir positif gitu. Jadi ini mempengaruhi banget. Jadi coping stress nggak bisa kita pisahkan cuman bicara tentang mentalitas. Ayo, lakukan juga. Secara fisik kita lakukan. Itu ada di dalam kendali kita loh. Kita yang memutuskan mau lakukan itu atau enggak, dan kita bisa lakukan itu mudah dan gratis. Nggak usah ke gym, keluar aja jalan-jalan sore ya, lakukan itu. Coba lihat, itu akan cukup membantu. Yang kedua, bicara sama orang-orang yang tadi ya, bicara orang yang terdekat. Ceritakan kondisi kita kepada mereka. Jangan malu, jangan merasa itu aib, dan jangan merasa bersalah. Kalau kira-kira memang nanti dari analisa orang ketiga kita membutuhkan terapi khusus, jalankan. Jangan malu. Kita seringkali, apalagi orang-orang yang beragama ya, kita seringkali malu kalau kita merasa punya challenge gitu di dalam mentalitas kita. Enggak, kita manusia, sorry ya, kita manusia berdosa. Kita manusia yang lemah dan kita punya banyak pikiran-pikiran negatif di pikiran kita. Itu semua manusia. Ya, cuman kadang-kadang ya kita nggak cerita aja kalau kita punya pikiran negatif. Orang nggak tahu aja gitu ya, tapi nyatanya itu ada. Gitu ya. Dan pada saat kita datang ke orang yang tepat, ke professional help, mereka paham, mereka nggak akan hakimi kita. Mereka akan tolong kita untuk menjadi lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Yes. Yes, betul. Ya. Ya. Yes. Ya, oke. Tadi kembali ya, kalau pada saat kita bicara normal kah baby blues, ya itu normal. Semua ya 70-80% ibu mengalaminya. Tapi pada saat kita masuk ke postpartum depression, itu biasanya nggak semua ibu sampai di tahap di fase itu ya. Tadi penyebabnya bisa banyak ya. Kepribadian kita juga mempengaruhi, lingkungan kita juga mempengaruhi, kerentanan kita terhadap
kemungkinan masuk di fase itu, di state itu ya. But that's okay, gitu, nggak apa-apa gitu. Saya senang ibu bisa bercerita tentang kondisi seperti itu. Karena pada saat kita nggak bilang, orang akan sulit menolong, ya. Daripada kita sampaikan, pintu akan lebih terbuka untuk orang lain masuk dan menolong kita. Nah, saya jadi lupa tadi pertanyaannya apa ya? Apakah postpartum depression perlu obat-obatan jangka panjang? Oke. Nah, jadi kondisi-kondisi di mana yang memang sudah cukup tinggi tingkat gangguannya gitu ya, atau pikiran kita sudah terlalu ribet gitu istilahnya, udah terlalu ribet gitu ya. Dan apalagi kalau misalkan dari psikiater atau profesional sudah mendiagnosa bahwa kita mengalami depression gitu ya, maka kadang-kadang memang dibutuhkan alat bantu. Salah satunya adalah obat-obatan untuk membuat kondisi kita lebih baik dan kita bisa ditreat dengan sejalan waktu, kita bisa ditreat dengan bicara dengan lebih baik. Karena begini, kenapa kadang-kadang orang-orang dengan kondisi emosi dan mental yang sedang terganggu ini butuh obat? Karena sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang disebut penyakit mental, tapi nyatanya itu juga penyakit fisik, ya, kayak seperti depresi, bipolar, skizofrenia, itu dikategorikan di penyakit-penyakit mental. Tapi sesungguhnya itu ada kontributor penyakit fisik. Apa itu? Ya tadi, kimiawi di otaknya itu lagi nggak balance. Hormon-hormon di kepalanya sedang tidak balance. Dan untuk itu membutuhkan alat bantu untuk membantu percepatan hormon-hormon itu menjadi lebih balance, menjadi seimbang. Dan pada saat itu sudah lebih seimbang, akan lebih mudah pada saat kita ngobrol, pada saat psikoterapi dilakukan, pada saat kita menyampaikan, menolong dia untuk merasionalisasi keadaannya, untuk melihat hal-hal positif dari apa yang dia alami, gitu ya. Jadi untuk beberapa kasus tanyakan ke professional help, dan kalau memang di titik di mana membutuhkan obat untuk membantu, that's okay, gitu ya. Tetapi harapannya satu, itu nggak akan mempengaruhi baby kita, ya, karena itu kan zat kimiawi juga ya, kita lagi menyusui, pastikan itu emang aman untuk baby kita. Dan yang kedua, saya masih orang yang percaya bahwa obat-obatan medis itu sebenarnya bisa tidak digunakan secara terlalu dalam jangka panjang, asalkan lifestyle kita juga dirubah gitu ya. Kalau lifestyle kita begitu-begitu aja, kita nggak mau berubah, nggak mau keluar dari comfort zone kita, ya mau nggak mau itu kita akan bergantung sama obat untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi pada saat kita barengin dengan lifestyle yang lebih baik, kita olahraga, kita makan seimbang, dan kemudian jangan lupa komponen terus mendekatkan diri sama si pemberi tugas. Siapa tuh? Tuhan ya. Ya, karena pada saat kita secara spiritual juga baik, kita akan melihat dunia dengan cara yang lebih berbeda. Dan itu akan menolong kita melihat kondisi kita dengan cara yang berbeda. Tadi ingat ya, kalau kita tahu tujuan kita punya baby itu apa, kalau kita tahu rencana Tuhan terhadap kehadiran anak ini adalah satu tugas yang luar biasa, kita akan membesarkan anak kita dengan cara yang berbeda. Kita akan menjalankan tugas ini dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sekedar yang penting besar, makan banyak, dia gemuk, berat badannya cukup, dan kemudian bisa sekolah, enggak. Tapi ada satu tugas yang lebih dibandingkan itu. Dan itu akan menjadi motivasi buat kita untuk menjalani peran ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dalam kita melalui masa-masa baby blues atau masalah PPD, masa-masa PPD ini. Gitu kira-kira, David. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin kita akan bahas 2 pertanyaan terakhir karena saya baca beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab. 2 pertanyaan terakhir, kalau sudah tidak ada lagi kita akan tutup karena sudah mau hampir 2 jam. Pertanyaan selanjutnya dari apakah baby blues ini hanya untuk ibu yang baru melahirkan atau bisa juga ibu yang anak-anaknya sudah besar? Oke. Mungkin simptomsnya mirip, ada juga kadang-kadang mirip, tapi namanya bukan baby blues lagi, gitu ya. Karena memang baby blues ini diperuntukkan untuk kondisi postpartum setelah melahirkan, gitu ya.
Kalau mulai cerita, ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu di sini juga mulai yang sama. Kita pasti akan mengalami simptom-simptom serupa ya. Kalau anak ujian kita akan kurang tidur, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita akan cemas gitu ya. Karena kita sibuk masak, bersihkan rumah segala macam, kadang-kadang kita lupa untuk olahraga, kita tidak kena matahari, kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk bercerita sama ibu-ibu yang lain, ngobrol segala macam, dan akhirnya kita merasa lonely, ya. Kita ngerasa, kok hidup saya begini aja sih gitu. Tiap pagi bangun, masak lagi, bersihin rumah lagi, dan anak lagi ya. Hidup kita menjadi membosankan gitu ya. Dan symptoms yang moodnya jadi swing, jadi suka nangis sendiri, itu akan bisa muncul juga ya, gitu. Yang serupa itu akan muncul pada saat anak-anak kita bahkan sudah besar sekalipun gitu. Jadi yes, itu akan muncul from time to time, tapi kembali solusinya sama. Mari kita ingat bagian kita tetap jaga lifestyle kita ya. Believe in present. Tadi ya, hidup sekarang. Jangan ingat masa lalu, udah nggak bisa diubah gitu. Penyesalan-penyesalan, kalaupun kita melakukan kesalahan, tenang. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuat kesalahan menjadi suatu kebaikan buat kita semua gitu. Segala kutuk bisa menjadi berkat kalau kita mau serahkan itu sama Tuhan. Dan untuk ibu secara khusus, di berbagai buku dikatakan, dan firman Tuhan dikatakan bahwa doa, lutut kita ini adalah senjata terdahsyat yang bisa kita gunakan. Bawa dalam doa, sebutkan nama anak-anak kita satu persatu setiap hari. Dan gak hanya berdoa untuk mengubahkan anak kita, tapi berdoa untuk ubahkan hati kita. Ubahkan hati kita untuk memiliki kasihnya Kristus. Bukan kasih kita yang terbatas itu, yang egois itu. Minta kasih Kristus. Supaya kita bisa lebih berempati sama mereka. Supaya kita bisa mengasihi mereka tanpa syarat. Supaya kita bisa menjadi lebih sabar. Supaya bisa menjadi lemah lembut gitu ya. Bisa orang Tuhan yang kasih tugas, dia akan kasih kekuatan ya. Jadi bisa, mari percaya sama dia. Dan ya tadi, dengan pertolongan Tuhan kita akan berjalan, dan pada saat kita memandang ke belakang, kita akan melihat bahwa hasil tugas kita di belakang sana nyatanya bukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan yang menyempurnakan setiap langkah di dalam kehidupan mereka. Jadi ibu-ibu, kita nggak pernah sendirian. Tuhan ada selalu bersama kita untuk menyelesaikan tugas ini ya. Jadi don't worry, jalanin aja apa yang kita tahu. Dan yang kedua adalah terus belajar. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, terus belajar. Supaya kita lebih memahami apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Begitu David. Oke, terima kasih Kak. Jadi memang ibu-ibu perlu itu untuk sharing satu dengan yang lain ya. Ya. Apa istilah nado? Bakar lot. Tapi cerita yang positif lah ya kalau kumpul. Pertanyaan terakhir Kak sebelum closing statement. Mungkin ini jawaban langsung satu kali kesimpulan terakhir. Sebenarnya bukan tangisan bayi yang buat depresi atau kurang tidur atau hal-hal baru yang didapat dari saat jadi ibu baru. Tapi yang bikin depresi adalah cibiran dari orang-orang terdekat malahan. Nah, bagaimana cara menghadapi itu? Mungkin tadi sudah terjawab, tapi mungkin ini lebih spesifik orang-orang terdekat yang buat stres. Satu hal yang kita perlu ingat, selalu kita ingat, bahwa kita nggak bisa mengendalikan lingkungan. Ada batasan yang mana yang kita bisa kendalikan dan mana yang nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan bibir mereka, pikiran mereka, cibiran mereka nggak bisa. Semakin kita kendalikan, kita akan semakin capek, kita akan semakin lelah, gitu ya. Tapi mari fokus sama apa yang bisa kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang ada di dalam jangkauan kita, reaksi kita, respon kita, itu ada di tangan kita. Itu ada di dalam kendali kita. Apakah kita mau membenarkan cibiran mereka dengan emosi kita, dengan sikap kita, membenarkan cibiran mereka, atau kita masih mau berdiam diri? Kita mau berfokus sama anak kita, sama keluarga kita. Sudah itu aja sudah makan waktu banyak. Ngapain kita habiskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita ubah, hal-hal yang nggak bisa kendalikan. Fokus aja sama apa yang kita kendalikan. Yang nggak bisa kendalikan, hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, bawa dalam doa. Serahkan pada Tuhan. Ingat,
Seringkali kita lupa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu juga lagi bekerja setiap hari. Kita masih penting ada waktu tidur. Tuhan nggak pernah tidur. Jadi, mari ingat gitu. Pada saat kita punya struggle, kita punya masalah, Tuhan juga lagi berperan menyelesaikan semua masalah itu. Tetapi seringkali kita nggak sabar sama waktunya Tuhan. Kita mau waktunya kita ya. Gitu ya. Sudah terlalu banyak sejarah dan cerita kesaksian yang kita dengar, gimana akhirnya orang-orang yang mencibir akhirnya malah hati atau akhirnya mereka belajar dari ketegaran hati kita. Ya, banyak banget cerita ya. Ya, misalnya bilang, ya dulu tuh dia jahat banget sama saya, tapi sekarang dia baik sama saya. Oh, banyak sekali cerita seperti itu. Ya, dan kita pun bisa mengalaminya dengan melakukan apa? Melakukan hal yang sama seperti mereka. Dibilang firman Tuhan itu menyebutkan begitu banyak hal tentang luar biasanya dampak dari berdiam diri. Luar biasa. Seperti mengalahkan suatu kota katanya ya, kesabaran dan berdiam diri. Jadi fokus dengan apa yang kita bisa kendalikan, yang ada di range kita. Hal-hal yang nggak bisa kendalikan, serahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang menyelesaikan itu semua. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan juga ya. Bahwa kita semua sedang menjalani tugas ini kembali bukan sendirian. Kita bersama Tuhan. Di waktu-waktu di mana bahkan bila sekalipun suami kita tidak bisa menjadi partner buat kita. Mari ingat selalu, kita nggak pernah sendirian. Tuhan yang maha setia itu. Tuhan yang panjang sabar itu. Tuhan yang punya kasih yang luar biasa itu akan selalu ada bersama kita. Kembali, Tuhan nggak pernah kasih kita tugas tanpa memberikan kita alat untuk mengerjakan tugasnya. Untuk memberikan senjata perangnya. Ada. Asalkan apa? Kita mau percaya. Dan kita apa? Lakukan saja dengan setia apa yang ada di dalam jangkauan kita. Dan sisanya serahkan sama Tuhan. Semangat ya. Oke, terima kasih banyak Kak Neta untuk waktu yang luar biasa yang kita lalui sore ini. Terasa sangat diberkati dengan semua materi dan semua kutipan-kutipan yang menguatkan. Dan saya pikir semua yang menyaksikan juga merasakan hal yang sama. Baik yang menyaksikan lewat live Facebook, lewat Zoom meeting secara langsung, dan juga lewat radio streaming di website. Tentunya semua merasakan berkat yang sama. Dan kita akan mengakhiri webinar kita pada saat ini. Mohon kesediaan Kak Neta untuk memimpin langsung dalam doa. Dipersilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk semuanya. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapak dalam surga, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang selalu ada untuk kami dan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk mempercayakan kami begitu banyak tugas-tugas istimewa untuk kami selesaikan, bukan dengan diri kami sendiri, tapi dengan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di mana kami dapat berkumpul, belajar kembali akan rencana Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Salah satunya, rencana Tuhan pada saat Tuhan mengizinkan anak-anak terlahir di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk mengizinkan kami menjalani peran sebagai ibu. Peran yang bahkan Kau katakan sama dengan peran seorang malaikat. Namun Tuhan, Kau juga tahu bahwa kami semua adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terbatas. Manusia yang seringkali lupa akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau datang ke kaki-Mu. Kami mau memohon kekuatan yang daripada surga. Kami mau Tuhan selalu menolong kami, mengingatkan kami dari waktu ke waktu. Bahwa rancangan Tuhan adalah selalu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami mau percaya bahwa Tuhan ada untuk memegang tangan kami, bahkan menggendong kami di waktu-waktu kami tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dan kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setelah ini kami akan menjadi orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang bisa memiliki ketenangan, damai, dan sukacita. Karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Bersertalah dengan
masing-masing kami dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya bahwa setiap pergumulan pun yang Kau izinkan terjadi akan membawa kami pada satu sukacita bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berpisah pada sore hari ini, pada Tuhan yang tetap menjaga kami di dalam sisa hari Sabat ini, Tuhan yang menyertai kami selalu dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kami, dan biarlah kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Karena kami telah berdoa hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Neta untuk waktu dan kesempatan yang indah yang kita lewati bersama. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir dan masih bertahan hingga saat ini. Dan jika saudara-saudara mau menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung, boleh mengaktifkan mikrofon untuk menyampaikan ungkapan terima kasih secara langsung kepada narasumber kita. Sekali lagi Tuhan memberkati Kak Neta. Biarlah Terima kasih banyak. ya. Terima kasih banyak. Mami, semangat terus ya. Tuhan sertai selalu. Amin. Oke, terima kasih Kak. Tuhan memberkati selalu dan kita akan akhiri webinar kita pada saat ini. God bless you semuanya. Terima kasih sudah hadir. Bye-bye. Terima kasih. God bless.